Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwatil Jannah dari kelas 6 M96. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jiwalah kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita semestinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliaulah dapat mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, saya akan membawakan materi ceramah saya yang berjudul Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi. Yang pertama, Islam dapat menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi selalu terkait dengan liberalisme dan hak asasi manusia. Dua hal ini adalah anak kandung modernisasi yang tidak bisa ditolak kelahirannya. Makanya ketika seseorang membicarakan tentang modernisasi, maka pastilah akan membicarakan tentang liberalisme, dan di sisi lain juga membicarakan tentang HAM, yang secara konseptual diikatkan dengan Barat yang modern. Dengan demikian, bicara dengan modernisasi juga mesti dikaitkan dengan Barat. Liberalisme sebagai bagian dari proyek modernisasi tentunya merupakan tantangan yang sangat serius kepada agama. Sebab agama dianggap sebagai perwujudan dari tradisionalisme yang momot dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan kemiskinan yang sangat kentara. Oleh karena itu, kita masyarakat ini meninggalkan dunia tradisionalnya. Maka yang pertama diambil adalah liberalisme atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam konteks pragmatisme. Liberalisme kemudian tidak hanya menjadi gaya hidup yang menghinggapi kebanyakan orang yang ingin dianggap modern, akan tetapi juga menjadi pedoman unggul di dalam semua perilakunya. Ajaran agama yang momot dengan ajaran yang membatasi kebebasan lalu ditinggalkan dan dianggap sebagai penghalang kemajuan. Agama dianggap sebagai penyebab ketidakmajuan sebuah masyarakat. Agama dianggap sebagai candu masyarakat. Agama dianggap sebagai kabar angin dari langit dan sebagainya. Liberalisme juga memasuki kawasan pemikiran agama. Ada banyak pemikiran tentang penafsiran agama. Ada banyak anak muda yang berusaha untuk menafsirkan agama dengan konteks sosial yang sedang terjadi. Begitu kentalnya pemahaman tentang konteks sosial ini, maka teks yang selama ini dianggap penting bahkan seperti ditinggalkan. Jika ada teks yang dianggapnya sudah tidak relevan dengan zaman, maka teks itu harus ditinggalkan. Begitulah mereka menafsirkan ajaran agama dalam framework yang mereka kembangkan. Menghadapi tantangan liberalisme dan modernisasi ini, maka ada 3 sikap yang menghadapi umat Islam, yaitu yang pertama, menerima tanpa ada kritisme sedikit pun. Apa yang ada di Barat itulah yang dilakukan. Apa yang datang dari Barat adalah sebuah kebaikan. Barat adalah identik dengan kemajuan dan kehebatan. Jadi, agar menjadi modern, maka harus mengikuti seluruh tradisi yang datang dari Barat. Kehidupan yang serba permisif juga menjadi trennya, lalu menolak apa saja yang datang dari Barat. Semua yang dari Barat harus ditolak dan disingkirkan. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang datang dari Barat. Sikap ini mendasari terjadinya berbagai sikap keras atau fundamental di dalam agama. Sikap mengutuk Barat dengan seluruh budayanya adalah sikap yang menzalimi terhadap sikap dan tindakan kaum fundamentalis.
Barat harus diperangi dengan segala kekuatan. Tidak ada alasan untuk tidak memerangi Barat yang dianggap sebagai perusak moral dan terjadinya dekandensi moral di kalangan umat Islam. Pornografi dan porno aksi, narkoba dan tindakan permisimenses dan yang melanda masyarakat dewasa ini harus ditimpakan kepada pengaruh Barat yang tidak bisa dilawan. Maka, tidak ada kata lain yang patut digunakan kecuali lawan. Meskipun tidak imbang, perlawanan tersebut akan tetapi kaum fundamentalis lalu mengembangkan perlawanan melalui teror dan sebagainya. Selanjutnya, konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Kata ilmu yang diambil dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui pengetahuan. Secara etimologis, ilmun adalah artinya jelas, terang, baik proses perolehannya maupun kajiannya. Kata ilmun dalam Al-Quran diungkap sebanyak 850 kali. Kata ini digunakan untuk mengetahui objek pengetahuan dan proses untuk mendapatkannya sehingga diperoleh suatu kejelasan. Pengetahuan diperoleh manusia dengan cara memperdayakan panca indera terhadap segala objek. Jadi, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dalam hati atau al-qalb. Adapun ilmu dalam arti sains atau ilmu pengetahuan atau disebut juga pengetahuan ilmiah adalah sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan. Masing-masing sistem diperoleh sebagai hasil penyelidikan dan pengkajian. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dalam manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mulailah orang yang mempelajari, menguasai, dan mengembangkan. Orang yang menguasai disiplin ilmu disebut alim atau jama atau ulama. Orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dianugerahi kedudukan istimewanya. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsihillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujaddah 58 ayat 11. Juz 11. Jadi dari pandangan Islam, ilmu pengetahuan atau iptek sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula menjadi Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib.
Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.